berupa sosialisasi terkait pemilu damai. Kalau nominal sih yang dijanjikan itu sekitar 200-an. Dia itu dari tim RT, cuman ada juga dari tim kampanyenya. Pemilu itu jangan direkayasa sedemikian rupa sehingga lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Jujur dan adil. Inilah prinsip pemilu yang selalu dijunjung tinggi sejak bangsa Indonesia menapaki reformasi lebih dari 25 tahun lalu. Namun, meski telah dilakukan berulang kali pasca reformasi, pemilu kita belum menunjukkan gejala akan melangkah jauh ke tahap selanjutnya. Potensi manipulasi dinilai semakin menjadi-jadi, pelanggaran makin vulgar dilakukan, mulai dari politik uang hingga pelanggaran netralitas aparat negara. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memetakan 5 provinsi paling rawan penyelewengan pemilu. Indeks ini diukur berdasarkan dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Jawa Barat jadi satu dari 5 provinsi tersebut. Tim Berkas Kompas menemui DI, seorang warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Demi keamanan, kami menyamarkan identitasnya. DI mengaku didekati tim sukses seorang caleg DPR maupun DPRD yang berlaga di pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Apa yang mereka tawarkan, Pak? Ya, menawarkan iming-iming lah. Berupa apa, Pak? Ya, sembako, uang gitu kan. Bapak terima langsung? Waktu terima, Terus Bapak gunakan buat apa uang itu? ya saya mau buat jajan aja, Pak. Setidaknya ada 3 tim ses yang mendatangi DI. Suaranya ditawar dengan uang sebesar 25 hingga 30 ribu rupiah dan sembako. DI tak pernah ambil pusing soal praktik politik uang ini. Baginya, sudah langganan terjadi tiap musim pemilu. Udah lumrah lah. Saling memberi gitu kan. Supaya dia dapat pemilihannya gitu waktu itu. Dapat suaranya? Iya, dapat suara banyak. Terus itu Bapak dikasih seperti itu? Itu mempengaruhi pilihan Bapak nggak? Ya jadi bingung. Jadi Bapak goyah, Pak ya? Iya lah. Goyah, setelah goyah itu pilihan Bapak masih tetap dengan pilihan niat awal atau berubah? Ya sama yang dekat sama saya aja. Yang kenal gitu. Kalau yang nggak kenal mah yang, kalau jauh mah ya enggak. Praktik politik uang merata dilakukan. RD, warga lainnya yang tinggal tak jauh dari DI, juga merasakan jadi target bujuk rayu dengan uang dan barang tiap kali pemilu datang. Ada tim sukses atau relawan-relawan para caleg ataupun tim dari pemilihan ini, khususnya presiden, yang sering mengajak kita ke masyarakat untuk membeli salah satu paslon. Kalau uang pernah terima juga, Pak? Terus terang sudah terima kita uang, uang sekitar ada yang 50.000, ada yang 30.000. RD sebetulnya menyimpan harapan pemilu jadi momentum untuk mencari pemimpin yang bisa mengangkat kesejahteraannya. Namun, RD merasa tak berdaya menolak tawaran uang dan barang. Bagi RD yang bekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu, uang 30 hingga 50 ribu rupiah sangat berarti untuk menyambung hari. Ya, yang namanya dikasih uang ya kita pergunakan untuk sehari-hari, ya buat beli beras ataupun buat beli sayuran buat yang di rumah. Yang namanya kita dikasih itu merupakan beban moral ya. Cuman ketika memang di sini kita punya prinsip masyarakat kecil yang terbaik yang ada di wilayah kita aja.
Politik uang diduga dilakukan terstruktur, tak hanya oleh tim ses ataupun relawan, tapi juga melibatkan ketua RT. Padahal sesuai Undang-Undang Pemilu, ketua RT RW harus netral. Mereka merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa, aparat lingkungan yang dilarang terlibat dalam kampanye pemilu. DA, warga Kalimantan Barat yang identitasnya kami samarkan, bercerita ketua RT datang ke rumahnya dan meminta untuk memilih pihak tertentu dalam pemilu 2024 nanti. Jadi tuh pertama tuh kita dijanjikan dulu, terus nanti ada kayak pihak mereka ataupun anak buah mereka atau misal gitu ya. Terus mereka tuh kayak datang langsung ke orang yang bersangkutan, begitu. Terus Langsung diberikan berupa bingkisan, uang, dan juga pastinya janji. Kalau nominal sih yang dijanjikan itu sekitar 200-an. Dia itu dari tim RT, cuman ada juga dari tim kampanyenya. DA menyebut untuk mendapatkan uang, ia diminta menyerahkan fotokopi KTP. Karena tuh ibaratnya saling menguntungkan begitu. Mereka membutuhkan suara dan saya pun dikasih imbalan. Pelibatan aparat lingkungan dalam politik uang diakui AN, seorang ketua RT di Kalimantan Barat yang identitasnya kami samarkan. Agar tak diketahui Bawaslu, AN main cantik. Ia menyuruh orang kepercayaannya turun membantu salah satu tim sukses merayu warga dengan uang. Cuma cara ni kan tu lah. Tapi macam saya ni pandai-pandai lah, jangan awak foto begitu selalu macam tak boleh. Macam mana lah cara menjalankan? Jadi begini, ini aku serahkan nanti Buat tak nyuruh orang lain. orang lain. Jangan sampai saya ni begitu menyerahkan dia. Memang saya tak boleh RT kan, tak boleh terlibat. AN akan mendapatkan upah dari tim ses karena telah membantu menggerakkan massa. Selain iming-iming upah, juga janji pemberian tenda hingga pengaspalan jalan. RT-RT lain ada dengar tak? Banyak ni. Pelanggaran pemilu dikhawatirkan makin masif kali ini. Masyarakat kecil yang rentan dijadikan target. Kita ingin masyarakat kita lebih cerdas lagi dalam menggunakan hak. Hari-hari jelang pencoblosan jadi waktu yang paling rawan disusupi kecurangan. Di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, politik uang jelang pencoblosan sudah jadi hal lumrah bagi masyarakat. AN, warga Bone Bolango yang kami samarkan identitasnya, mengaku selalu ada yang datang mengetuk pintu rumahnya pada malam pencoblosan. Sedikitnya 4 orang datang silih berganti yang mengaku dari tim sukses caleg. Biasanya kita itu waktu tengah malam diketuk jendela toh. Jadi setelah itu orang buka, ini dari mana? Dia bilang ini dari TS sekian. Partai ini begitu toh. Setelah itu kami yang jawab, kami tidak meminta ini. Setelah itu dia bilang iya, tapi kan jangan lupa kami di saat TPS. Sembari mengetuk rumah, tim sukses akan menyelipkan amplop berisi uang 100 hingga 250 ribu rupiah ke rumahnya. Kalau ditotalkan sih paling 1 juta bisa dapat. Kalau dapat ya beli untuk beras. Kan dikasih, tidak diminta. SA, warga lainnya, mengaku bahkan ada tim ses yang memberi emas 1 gram per warga agar mau memberikan suaranya. 5 tahun yang lalu itu ada salah satu caleg juga kasih emas mentah. Jadi mereka cari koordinator atau saudaranya terdekat agar bisa mengkoordinir warga-warga di dekatnya. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, menyebut potensi pelanggaran pemilu 2024 besar.
Menurut Perludem, politik uang masih tumbuh subur karena penyelenggara pemilu belum serius menindaknya. Penegakan hukumnya untuk politik uang ini tidak serius. Karena apa? Karena kita masih terfokus pada partai politik. Sementara yang melakukan politik uang itu lebih banyak di caleg secara personal. Kekhawatiran atas potensi politik uang maupun bentuk kecurangan pemilu lainnya memunculkan berbagai inisiatif di masyarakat untuk mengawal jalannya pemilu. Saya dari jaringan Gus Durian, saya Selamet dengan Rawandi. Jadi kita memang datang ke pasar hari ini untuk menyampaikan pesan-pesan. Pesan-pesan itu adalah pesan untuk menghadapi pemilu. Kita juga ingin berharap masyarakat itu partisipatif dalam menghadapi pemilu. Jadi ketika ada money politik terjadi, praktik-praktik money politik terjadi di wilayah kita, maka silakan menghubungi pengawas. Zain Slamet, warga Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, tak sungkan keluar masuk pasar tradisional Suwawa untuk menghampiri pedagang maupun pengunjung. Meski kerap diacuhkan karena menyosialisasikan pemilu jujur dan adil, Zain tak gentar. Zain adalah kader Gardu Pemilu, sebuah gerakan kawal pemilu di tingkat akar rumput yang dibentuk oleh jaringan Gus Durian. Selama menjalankan tugasnya, ia tidak dibayar. Bahkan seringkali keluar duit dari kantong sendiri untuk menyiapkan materi sosialisasi. Agenda gerakan ini adalah pendidikan politik, pemantauan pemilu, serta konsolidasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan bermartabat. Gardu pemilu layaknya gardu siskamling yang bertugas menjaga daerah saat gelaran pemilu. Pola-pola yang kita lakukan adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kita mencari basis-basis tempat di mana masyarakat berkumpul, ada aktivitas. Tugas kita untuk bisa memberikan kesadaran. Yang paling utama adalah mereka tidak lagi melakukan praktek menerima imbalan ataupun uang dari calon. Ya, kalau perlu menolaklah dan melaporkan perilaku calon atau tim sukses seperti itu. Banyak praktek memang sering kita temui praktek politik uang. Namun lucunya ya masyarakat kita itu mengambil duitnya tapi dia belum tentu memilih calonnya. Nah itu paling banyak seperti itu. Tak hanya menyasar masyarakat, Gardu Pemilu juga melakukan sosialisasi ke para ASN agar bersikap netral saat pemilu. Memang ada sih beberapa oknum di PNS ya, khususnya PNS yang memang melanggar netralitas ya. Namun tidak secara terstruktur sih, dan sifatnya kan individual ya, yang banyak pola yang kita temukan yang seperti itu. Nah tentu ini yang perlu juga dilakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara yang mungkin dia belum memahami bahwa ada pelanggaran yang bersifat etik. Sejak diinisiasi November 2023 lalu, Gardu Pemilu kini telah tersebar di 74 kabupaten kota. Awal Januari, gerakan ini meluncurkan platform gardu.net yang bisa diakses masyarakat luas untuk memonitor pelanggaran pemilu. Data yang dihimpun gardu.net per 22 Januari 2024 menunjukkan ada 43 kasus dugaan pelanggaran pemilu. 70%-nya berupa pelanggaran netralitas, baik oleh penyelenggara pemilu, aparatur sipil negara, maupun TNI Polri. Gardu Pemilu tak bergerak sendiri. Mereka berjejaring dengan gerakan kawal pemilu lain seperti platform Jaga Pemilu dan Gerakan Nurani Bangsa yang diinisiasi sejumlah tokoh nasional. Bersama-sama, mereka bergerak untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, damai, dan bermartabat.
Pemilu yang tidak bermartabat, pemilu yang tidak damai, yang tidak jurdil, itu akan merongrong, menghilangkan legitimasi itu. Dan itu problem yang luar biasa. Jaga Pemilu. Ini adalah sebuah situs yang digagas oleh masyarakat sipil dan Civitas Academica. Sesuai namanya, situs ini lahir untuk menjaga gelaran pesta demokrasi. Jaga Pemilu menjadi ruang bagi publik untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Kami telah mengembangkan suatu platform, pemantauannya jadi melalui suatu platform digital yang dapat diakses dari jagapemilu.com. Asal mulanya itu terjadi setelah keputusan MK bulan Oktober. Pada waktu itu beberapa individu tiba-tiba kita risau, kaget melihat perkembangan itu. Kaget karena khawatir bahwa kok nanti jangan-jangan lembaga peradilan hukum kita itu kok nanti jangan-jangan bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Jaga Pemilu mendorong masyarakat turut aktif mencegah potensi kecurangan dalam pemilu sehingga integritas pemilu bisa terjaga. Kalau Jaga Pemilu kami lebih berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi netralitas ASN, TNI, Polri terhadap penyalahgunaan fasilitas negara, politik uang tentunya, dan juga pas pada hari H-nya sendiri. Tampilan website Jaga Pemilu dibuat dengan mengutamakan kemudahan untuk pengguna. Ini saya sudah bikin akun di websitenya Jaga Pemilu. Jadi kita akan coba untuk membuat laporan pelanggaran ya Bu ya. Ini langsung saja diklik di laporan pelanggaran. Oke. Karena setiap pelapor kita harus tahu dia siapa. Oke. Maka itu data. Dan ini semua data aman. Kita lanjut. Nah, nama peristiwanya. Terus di sini bisa dituliskan deskripsinya apa. Tidak terlalu sulit kan? Iya, sebetulnya sangat mudah ya. User friendly. Oke. Terus ini bukti pelanggaran nanti di-upload saja. Jaga Pemilu akan menampilkan laporan yang sudah terverifikasi di halaman muka website. Tim Jaga Pemilu juga berkomitmen menjaga keamanan data pelapor. Jadi kita kerjasama dengan banyak mitra yang sama-sama peduli agar pemilu ini tidak dikorup. Ini semata-mata untuk benar-benar menjaga agar suara kita itu aman, suara kita didengar dan digunakan dengan baik. Ini sederhana sebetulnya. Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menyebut berbagai gerakan inisiatif publik untuk mengawal pemilu muncul karena kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu menurun. Seharusnya etika penyelenggara itu sangat tinggi standarnya. Tetapi hari ini dia malah turunkan standar etik itu sehingga banyak orang yang terbukti sebetulnya melakukan pelanggaran etik tetapi tidak dihukum. Sehingga ya banyak teman-teman masyarakat sipil yang kemudian membuat koalisi, membuat platform, mau nggak mau yang mengawasi ya akhirnya rakyat sendiri ya, publik sendiri, bukan institusi macam Bawaslu, bukan penyelenggara macam KPU. Perludem mencatat, di antara persoalan besar pemilu 2024 adalah pelanggaran netralitas aparat negara. Titik rawannya tak hanya pada ASN sebagai individu, namun juga pada penyalahgunaan sumber daya yang dikelola negara. Ketika kerja-kerja penyelenggara negara itu dan juga anggaran negara itu dialihkan untuk kemudian kepentingan pemenangan politik dari kelompok-kelompok politik tertentu, maka ini sangat berbahaya ini menandakan bahwa artinya negara tidak netral seperti itu, tidak netral, tidak menyediakan ruang yang setara bagi tiap
peserta pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengklaim telah menjalankan tugasnya. Per 10 Januari, Bawaslu mencatat ada 1.078 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari jumlah itu, sepertiganya telah diverifikasi sebagai pelanggaran. Mayoritas merupakan pelanggaran kode etik. Aktor-aktor pelanggaran pemilu sepanjang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu ya umumnya KPU pada semua tingkatan. Nah, untuk pelanggaran pidana semuanya bakal calon dan calon anggota legislatif. Nah, kemudian kaitannya dengan untuk pelanggaran hukum lainnya, sebagian besar juga adalah ASN yang tidak netral dalam pemilu. Terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu akan meneruskan ke Komisi ASN. Tentunya ya ini bisa diteruskan dan direkomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemudian dieksekusi oleh pejabat pembina kepegawaian. Kekhawatiran pelanggaran netralitas yang kian masif dan vulgar juga membuat sejumlah tokoh masyarakat sipil turun gunung. Melalui gerakan Nurani Bangsa, mereka menemui sejumlah pemimpin nasional untuk menyuarakan terwujudnya pemilu yang berintegritas. Ikhtiar sejumlah tokoh ini memperkuat inisiatif kawal pemilu yang dilakukan masyarakat sipil. Kami semua mendengar, menyaksikan juga melalui media sosial, melalui tayangan-tayangan, akan adanya penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh tidak hanya peserta pemilu, tapi juga oleh penyelenggara pemilu. Concern kami sebenarnya tidak hanya keutuhan bangsa ya, yang itu menjadi goal akhir, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pemilu yang damai, yang jurdil, yang bermartabat, itu menjadi sangat penting. Pemimpin terbaik dipilih lewat cara yang baik dan bermartabat. Saatnya masyarakat bergandengan tangan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil demi kebaikan bangsa. Pemilu yang tidak bermartabat, pemilu yang tidak damai, yang tidak jurdil, itu akan merongrong, akan tidak hanya mengusik, tapi juga akan menghilangkan legitimasi itu. Pemilu itu jangan direkayasa sedemikian rupa sehingga lalu kemudian menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Kita kan memilih calon, bukan memilih bertengkar dengan tetangga.